Ditetapkan tersangka, terungkap peran Crazy Rich Helena Lim di kasus korupsi timah, beri bantuan dari hasil kejahatan. Kejaksaan Agung menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di Bangka dan mengungkap perannya, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Helena Lim dalam kapasitasnya sebagai manajer PT Quantum Skyline KSE, diduga memberikan bantuan pengelolaan hasil tindak pidana korupsi yang dikemas dalam bentuk CSR. Yang bersangkutan selaku manajer PT KSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing program timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT KSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR. Helena Lim ditetapkan menjadi tersangka ke-15 dalam kasus ini. Penetapan tersangka terhadap Helena Lim dilakukan setelah penyidik memeriksanya sebagai saksi serta menggeledah kediamannya di PIK pada awal Maret tahun 2024 ini. Dari penggeledahan itu, Kuntadi mengungkapkan bahwa tim penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Benar bahwa pada saat lalu kita melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang ya 10 miliar dan uang dolar Singapura ya, saya jumlahnya lupa, ujar Kuntadi. Sementara itu, Helena Lim mengaku dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Aduh, saya enggak tahu nih. Saya enggak salah, katanya. Tim penyidik Kejaksaan Agung langsung menahan Helena Lim untuk 20 hari ke depan setelah ditetapkan menjadi tersangka. Helena Lim saat ini ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Sebelumnya sudah ada 14 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Bahkan menurut Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, nilai 271 triliun rupiah itu akan terus bertambah. Sebab nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan. Akibat perbuatan yang merugikan negara ini, para tersangka di perkara pokok dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Kemudian tersangka OOJ dijerat Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.